air, tanah, api, udara. Halo semuanya, selamat datang kembali di Aroro TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Baiklah, di video ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Avatar The Last Airbender live action untuk episode ketiga. Melanjutkan petualangan dari tim Avatar Aang yang memutuskan untuk pergi ke Kutub Utara agar bisa menghentikan tragedi yang akan terjadi di sana. Tentunya kita akan kembali membahas detail, easter egg, dan beberapa perbedaan dengan versi animasi. So, tanpa berlama-lama lagi, saya Admin Aru dan mari kita mulai pembahasannya. Episode ketiga dimulai dengan menampilkan ibu kota negara api yang kemudian berpindah ke sebuah rumah tempat berkumpulnya beberapa orang. Rupanya orang-orang ini adalah penduduk negara api yang berniat ingin mengkudeta Raja Api Ozai. Mereka muak dengan rezim dan kepemimpinan tirani Raja Api Ozai. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke istana berkat bantuan dari seorang pelayan. Sayangnya, setibanya mereka di sana, mereka ternyata dijebak oleh Azula yang menyamar sebagai pelayan tadi. Ozai mengeksekusi mereka semua sebagai hukuman atas rencana kudeta kepadanya. Ozai kemudian memberitahu Azula tentang kabar kemunculan Avatar yang dia terima dari Zhao. Ozai juga mengatakan bahwa orang yang menemukan Avatar ternyata adalah Zuko, yang mana berita ini membuat Azula menjadi kesal. Scene tadi merupakan scene baru yang tidak pernah terjadi di animasinya. Kudeta dari scene ini sepertinya mengambil referensi dari komik Smoke and Shadow, di mana Zuko yang sudah menjadi Raja Api mendapatkan kudeta dari New Ozai Society yang dipimpin oleh Ukano, ayahnya Mei. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, kalian bisa tonton video komik Smoke and Shadow yang terbagi menjadi 2 part di channel ini. Dilanjutkan dengan menampilkan judul episode yakni Omasu dengan karakter Hanzi yang di 2 episode awal adalah udara, kemudian berganti menjadi tanah di episode ketiga. Scene berpindah memperlihatkan Katara mencoba mempelajari sebuah teknik pengendalian baru yakni teknik cambuk air. Aang yang melihat Katara kesusahan mencoba memberikan beberapa petua yang dulu sering dikatakan oleh para biksu pengembara udara. Rupanya Katara kesulitan mempelajari pengendalian air karena trauma dengan ingatan masa lalunya. Berbeda di versi animasi, Katara kesulitan mempelajari teknik ini dikarenakan memang kemampuannya yang belum cukup. Selain itu, Katara juga marah karena merasa Aang sok mengguruinya dalam mempelajari pengendalian air. Di tempat berbeda, terlihat Zuko, Iroh, dan Zhao sedang memprediksi lokasi keberadaan sang avatar. Iroh berkata sang avatar tentunya akan singgah untuk mencari perbekalan dan Zhao yakin avatar akan pergi ke tempat yang banyak penduduknya. Zuko awalnya menolak saran Zhao yang ingin mengontak beberapa informan kepercayaannya untuk melacak keberadaan sang avatar. Namun Zuko akhirnya setuju setelah Zhao menjamin jika berita tentang avatar tidak akan tersebar. Letnan Ji tiba di ruangan tersebut dan memberitahu jika jemputan Zhao sudah tiba. Zuko mengaku jika dirinya tidak menyukai Zhao. Letnan Ji kemudian nyeletuk dan mengatakan jika Zhao pernah 3 kali gagal dalam pelatihan perwira. Mendengar hal itu, Zuko menjadi marah dan membuat Letnan Ji pergi. Rupanya Zuko ingin menjunjung etika bawahan kepada atasan, karena itulah dia marah kepada Letnan Ji yang berani menggunjing atasannya. And for your information, Letnan Ji diperankan oleh Rui Iskandar, yakni aktor keturunan Indonesia. Beberapa film dan show yang pernah terlibat dengannya seperti TV series antara lain Gotham 2014, Benders 2015, dan film seperti Yesterday di tahun 2021. So, kita patut apresiasi pencapaian dari seorang Rui Iskandar yang sudah ikut menambah list aktor ataupun aktris Indonesia di kancah perfilman dunia. Kembali ke tim Avatar Aang yang sedang melanjutkan perjalanan mereka ke Kutub Utara. Aang tiba-tiba melihat seseorang sedang terbang menuju ke sebuah gunung yang Aang yakini seorang pengendali udara seperti dirinya. Aang juga berkata gunung yang ada di depan mereka adalah Omasu. Ini adalah referensi di versi animasi ketika Aang berkunjung ke kuil udara utara, di mana dia melihat seseorang sedang terbang menggunakan glider. Setibanya di Omasu, kita ditampilkan shot yang sama persis dengan yang kita lihat di trailer. Sama seperti di versi animasinya, para penjaga di kota Omasu juga sangat ketat dan tidak ramah kepada orang luar yang ingin masuk ke dalam kota.
Di versi animasi, korban ketidakramahan mereka adalah Pak Kubis dengan menghancurkan gerobaknya. Sedangkan di versi live action ini, para penjaga sedang menghancurkan gerobak seorang pedagang random. Ketika hendak melewati gerbang, tim Avatar Aang bertemu dengan seorang pria dan meminta bantuannya untuk masuk ke dalam kota Omashu. Pria tersebut berhasil mengelabui para penjaga dengan mengaku sebagai pedagang yang ingin menjual lobak. Agar lebih meyakinkan, pria tersebut mengatakan jika Katara adalah istrinya dan Sokka kakak iparnya yang tunawicara. Scene ini sedikit berbeda dengan versi animasi di mana Aang menyamar sebagai seorang kakek yang sedang bepergian bersama kedua cucunya. So, versi live action ini kita tidak mendapatkan scene ikonik di mana Aang memperkenalkan diri sebagai Bonzu Pippin Pedal of Psychopolis III. Bonzu Pippin Pedal of Psychopolis III. Kita ditampilkan kemegahan versi live action dari kota Omashu dengan rumah-rumah di sepanjang gunung serta sistem pengiriman ikoniknya. Kesan pertama saya ketika melihat Omashu, inspirasi budaya Asia Tengah dan Selatan terlihat sangat dominan di kota ini. Dilihat dari pakaian, arsitektur, penjaga, kondisi bazar, dan benda-benda yang dijual hingga background musiknya terinspirasi dari budaya Asia Tengah dan Selatan. Selain itu, di scene ini sempat terlihat seorang pedagang sedang menawarkan papan permainan Paisho kepada calon pembeli. Setelah mengantarkan tim Avatar Aang masuk ke Omashu, pria tadi berkata kepada Katara untuk berhati-hati karena terkadang Omashu bisa menjadi tempat yang berbahaya. Di saat Katara bingung dengan perkataan pria tadi, Aang melihat pengendali udara yang dia lihat tadi dan memutuskan untuk mengejarnya. Di scene ini akhirnya kita diperlihatkan karakter kesayangan kita di versi original yakni Pak Kubis. For your information, Jamie C yang memerankan karakter Pak Kubis di versi live action ini adalah pengisi suara Pak Kubis di versi animasi. Keputusan yang bagus dari Netflix karena tidak menghilangkan karakter lawak satu ini dan bahkan berhasil mengajak si pengisi suara sendiri untuk memerankan karakternya. Bagi kalian yang ingin tahu kisah hidup Pak Kubis dan bagaimana nasibnya nanti, kalian bisa tonton video berikut ini. Aang kecewa karena orang yang dikejarnya tersebut bukanlah seorang pengendali udara melainkan adalah Theo. Seperti yang pernah saya singgung di video pembahasan trailer, di versi live action ini terjadi perubahan cerita karena tim Avatar Aang dipertemukan dengan Theo di Omashu tidak seperti pertemuan mereka di versi animasi yang terjadi di Kuil Udara Utara. So, itu artinya pihak Netflix tidak mengadaptasi episode tersebut di season pertama ini. Tidak lama setelah itu terjadi ledakan di sekitar mereka dan The Mechanist yakni ayah Theo datang menghampirinya. Di versi live action ini, The Mechanist memperkenalkan diri sebagai Sai, padahal di versi animasi The Mechanist tidak pernah memberitahu nama aslinya. Poin tambahan untuk Netflix yang telah memberi nama untuk karakter satu ini. Awalnya saya sempat berpikir jika ledakan yang terjadi barusan adalah akibat eksperimen gagal yang dilakukan The Mechanist sama seperti di versi animasi. Namun di versi live action ini berdasarkan Theo, ledakan tadi disebabkan oleh mata-mata negara api yang berada di kota Omashu. Theo berkata jika ayahnya adalah mekanik Raja Omashu sekaligus menjadi penanggung jawab untuk sistem pengiriman kota. Tentunya ini sangat berbeda dengan versi animasi di mana The Mechanist adalah pemimpin sekaligus penanggung jawab atas temuannya selama mengungsi di Kuil Udara Utara. Tim Avatar Aang sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan mereka ke Kutub Utara, namun setelah melihat orang-orang di kota Omashu menderita akibat peristiwa ledakan tadi, Aang memutuskan untuk menunda perjalanan mereka dan berencana untuk mengungkap dalang di balik pengeboman itu. Scene kemudian berpindah dan menampilkan dari Ozai's Angels yakni Azula, Ty Lee, dan Mei. Ini kali pertama kita diperlihatkan Ty Lee yang diperankan oleh Momona Tamada dan Mei yang diperankan oleh Thalia Tran. Untuk Ty Lee, menurut saya pihak Netflix berhasil menemukan cast yang tepat untuk karakter satu ini. Selain wajahnya yang imut, suara lucu dan genit ternyata juga dimiliki oleh seorang Momona Tamada. Dan untuk Thalia Tran yang memerankan Mei, mungkin perbandingan kedua foto ini mewakilkan pendapat saya akan cast satu ini. Maksud saya, oke lah jika Netflix ingin menemukan aktris yang mampu berakting dengan sikap dingin dan cuek seperti Mei. Tapi ayolah, saya bukannya body shaming, tapi fitur wajahnya itu loh tidak ada kemiripan sama sekali. Ya semoga saja saya bisa beradaptasi dengan cast satu ini. Kalau menurut kalian gimana?
Apakah Talia Tren cocok untuk memerankan karakter Mei? Di scene ini terlihat Azula sedang latihan memanah bersama pasukan Yuyan Archer. Sedikit penjelasan, jadi Yuyan Archers adalah sebuah pasukan elit negara api yang sangat berbakat dalam memanah. Di versi animasi, Yuyan Archer awalnya berada di bawah perintah Komandan Shinu untuk bertugas menjaga benteng Pohuai sebelum akhirnya Zhao yang naik pangkat menjadi Laksamana menggunakan pasukan ini untuk menangkap Avatar Aang. Sedangkan di komik The Search, Ozai yang saat itu masih menjadi seorang pangeran memerintahkan seorang Yuyan Archer bernama Vahir untuk memburu dan membunuh Aikem, mantan kekasih Ursa ibunya Zuko dan Azula. Bagi kawan-kawan yang mau tahu cerita detailnya, kalian bisa tonton ulasan komik The Search yang sudah kami bahas di channel ini. Di scene ini, Azula curhat dengan kedua temannya itu tentang Zuko yang berhasil menemukan Avatar. Azula khawatir jika Ozai nantinya akan memilih Zuko sebagai penerusnya dan melupakan semua kerja kerasnya selama ini. Maka dari itu, Azula menyusun rencana untuk mensabotase pencapaian Zuko tadi. Kembali ke Omasu di mana Theo dan Aang bekerja sama untuk mencari dalang pengeboman. Menurut Theo, dia tahu lokasi pelaku pengeboman yang berada di lereng atas gunung. Dengan memanfaatkan glider, mereka berhasil mencapai lokasi yang dimaksud. Di sana, Theo memberitahu Aang jika setiap ledakan yang terjadi selalu memancarkan api hijau. Menurutnya, bahan pembuatan bom tersebut melibatkan bara hijau, yakni mineral yang digunakan untuk mengawetkan kulit hewan, dan lokasi gua yang mereka datangi sekarang adalah bekas tambangnya. Setelah menginvestigasi tempat itu, Aang menemukan gerobak yang sama yang pernah ditumpangi saat masuk ke kota Omasu. Di saat yang sama, Katara yang saat itu sedang berlatih pengendalian tidak sengaja melihat Sai pergi menemui seseorang. Ketika hendak menghampiri mereka, Katara dihentikan oleh pria yang pernah membantunya masuk ke kota Omasu yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Jet. Dia memberitahu Katara jika Sai sudah lama berkomplot dengan merakit alat dan menjual rahasia kepada negara api. Jet kemudian mengeluarkan Hawksword ikonik miliknya dan mengajak Katara untuk mengikuti mata-mata negara api tersebut. Singkat cerita, Jet dan Katara berhasil mengalahkan mata-mata negara api setelah memanggil para Freedom Fighters yakni Pipsqueak, Smellerbee, The Duke, dan Longshot. Berbeda dengan versi animasi, Jet dan Freedom Fighters tidak pernah muncul di Omasu dan tim Avatar Aang bertemu dengan mereka ketika tidak sengaja tiba di camp negara api. Sedikit penjelasan, Freedom Fighters adalah sebuah kelompok revolusi dari kerajaan bumi yang anggotanya adalah anak-anak yatim piatu ataupun pengungsi dengan Jet sebagai pemimpinnya. Freedom Fighters memiliki sebuah tujuan yakni melenyapkan semua pengendali api meskipun harus mengorbankan orang-orang tidak bersalah demi mencapai tujuan tersebut. Jet kemudian mengajak Katara pergi ke markas Freedom Fighter sama seperti di versi animasinya. Berdasarkan pengakuan Jet, Omasu yang sekarang sudah berubah dan karenanya berhasil disusupi oleh mata-mata negara api. Selain itu, Raja Omasu menjadi pengecut, lembek, dan mulai pikun sehingga korupsi merajalela di kota tersebut. Scene kemudian berlanjut dengan memperlihatkan momen kebersamaan Katara dan Jet. Mereka saling menceritakan ingatan kelam tentang kematian orang tua mereka. Katara berkata, setiap kali dia melakukan pengendalian air, dirinya selalu teringat momen kematian ibunya dan itu membuat pengendaliannya tidak berkembang. Jet menyarankan Katara untuk mengenang momen-momen indah bersama ibunya ketika melakukan pengendalian. Singkat cerita, Katara berhasil mengatasi traumanya tersebut dan akhirnya mampu melakukan pengendalian dengan baik. Sementara itu, di workshopnya, Sai dibantu oleh Sokka menyempurnakan desain purwarupa dari balon udara. Sai terkesan dengan kemampuan Sokka dan berkata jika pemilik boomerang tersebut memiliki bakat untuk menjadi seorang mekanik yang hebat. Ini adalah referensi dari episode Kuil Udara Utara di mana The Mechanist dan Sokka banyak menghabiskan waktu bersama untuk melakukan eksperimen. Perbedaan di versi animasi terletak pada purwarupa balon udara yang ternyata alat transportasi ini sudah lama dibuat oleh The Mechanist untuk negara api. Di tempat berbeda, berdasarkan informan Zhao, terlihat seorang pengendali udara di kota Omasu. Zhao mengusulkan untuk mengutus dua mata-mata terbaiknya ke sana, namun ditolak oleh Zuko yang berkata jika dirinya dan Airola yang akan pergi ke sana untuk menangkap sang avatar. Singkat cerita, Zuko dan Airo berhasil menyusup ke dalam Omasu berkat bantuan Zhao.
Di saat Aero mencicipi jajanan di sana, dia melihat sebuah kepingan teratai putih permainan Paisho dan memutuskan untuk membelinya. Ini mungkin adalah referensi dari episode di mana Aero meminta Zuko untuk singgah di sebuah pelabuhan agar bisa mengganti kepingan teratainya yang hilang, yang ternyata selama ini kepingan tersebut berada di sakunya. Atau mungkin ini adalah Easter egg dari versi animasinya yang seakan memberitahu jika Aero adalah anggota dari Ordo Teratai Putih, yakni sebuah perkumpulan rahasia yang melampaui batasan keempat negara untuk mencari filosofi, kedamaian, dan kebenaran. Zuko sempat marah ketika mengetahui rumor teror bom yang dilakukan oleh mata-mata negara api di kota Omasu. Baginya, kesatria sejati seharusnya menghadapi musuhnya secara langsung, bukan melakukan taktik licik seperti seorang pengecut. Dari sini kita bisa menyimpulkan, Zuko ternyata masih menjunjung tinggi moralitasnya meskipun di tengah tekanan untuk menangkap sang avatar. Sementara itu, di tempat berbeda, Azula rupanya mulai bekerja sama dengan Zhao terkait perkembangan misi yang berkaitan dengan Zuko. Azula menjanjikan imbalan kepada Zhao atas kerjasama dan kesetiaannya. Zhao tentunya menyambut ajakan putri Raja Api tersebut dan meminta bawahannya untuk memanggil Letnan Ji karena rupanya Letnan Ji lah yang membocorkan informasi avatar kepada Zhao. Singkat cerita, Aang kembali ke workshop dan menceritakan hasil investigasinya bersama Theo. Berdasarkan temuan Aang di Gua Lereng Gunung, dalang pengeboman bukanlah negara api. Katara juga tiba di sana dan memberitahu jika Sai telah berkhianat dan bekerja sama dengan negara api. Di sisi lain, Aang berkata jika pria yang memberi tumpangan untuk masuk ke Omasu adalah pelakunya, yakni Jet. Terjadi perdebatan antara Katara dan Sokka karena mereka berdua sama-sama memiliki argumen masing-masing. Menurut Katara, Jet sengaja berbohong untuk menutupi identitas aslinya karena selama ini dia melawan negara api. Katara juga menyaksikan pengkhianatan Sai dengan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, Sokka berkata mungkin saja Sai sengaja melakukan itu karena berusaha memancing mata-mata karena sekarang Sai pergi ke istana raja untuk melaporkan itu semua. Perdebatan mereka berdua berakhir dengan Katara pergi yang ingin membuktikan jika Sokka salah. Ketika Katara bertemu dengan Jet, terungkap jika Freedom Fighter berencana ingin melenyapkan Sai yang saat itu pergi menemui Raja Omasu. Bagi Jet, Raja Omasu adalah sumber penyakit kota tersebut. Jet juga mengaku bahwa merekalah pelaku peledakan gudang karena tempat itu menjadi pertemuan mata-mata negara api. Jet tidak peduli jika rencananya itu akan memakan korban tak bersalah karena baginya itulah harga dari sebuah kebebasan. Scene ini merupakan referensi dari episode Jet di mana Jet bersama Freedom Fighter berencana ingin meledakkan sebuah bendungan agar semua pasukan negara api binasa meskipun harus mengorbankan orang tak bersalah di dalam rencana tersebut. Katara kemudian kembali mengaku salah dan memberitahu rencana Jet kepada Aang dan Sokka. Di perjalanan menuju istana, tim avatar Aang bertemu dengan Zuko dan Iroh. Aang meminta Katara dan Sokka pergi ke istana untuk menghentikan rencana Jet sementara dia akan melawan Zuko saat itu juga. Pertarungan pun terjadi di mana Zuko bertarung tanpa pengendalian api agar identitasnya tidak terungkap. Koreografi yang ditampilkan di scene ini cukup unik dengan Aang yang memanfaatkan kondisi bazar untuk melawan Zuko. Di sisi lain, Katara dan Sokka memutuskan untuk naik seluncuran sistem pengiriman agar bisa sampai ke istana tepat waktu. Versi ini berbeda dengan animasi di mana Katara dan Sokka menaiki sistem pengiriman ini karena diajak oleh Aang. Singkat cerita, kedua kakak beradik ini tiba di istana dan Katara menyadari jika Freedom Fighter sudah siap untuk mensabotase pertemuan Sai dan Raja Omasu. Katara dengan pengendalian airnya berhasil memadamkan panah api Longshot sebelum mengenai koper yang dibawa oleh Sai. Di scene ini kita ditampilkan versi live action dari Bumi, Raja Omasu yang sedang berada di kursi roda. Detail yang sangat berbeda dengan Bumi di versi animasi. Kembali ke Aang, Zuko yang mulai kesal karena Aang yang terus lari darinya tambah semakin marah ketika mengetahui jika sang avatar lah yang mengambil buku catatannya. Zuko langsung menyerang Aang dengan pengendalian api namun malah membakar gerobaknya si Pakubis. Sama seperti di animasi, Pakubis mulai meneriakkan kata-kata ikoniknya yakni "My cabbages". Akibat tindakan Zuko tadi, bazar menjadi rusuh dan para penjaga mulai berdatangan.
Zuko yang hendak menangkap Aang dihentikan oleh Iroh yang meminta untuk segera pergi dari Omasu. Sayangnya dikarenakan para penjaga telah berjaga di gerbang kota, Iroh memutuskan untuk mengorbankan dirinya tertangkap agar Zuko bisa keluar dengan selamat. Dan sementara itu, Aang yang sedang sibuk memadamkan api malah ditangkap oleh para penjaga. So, itu dia tadi pembahasan dari episode ketiga Avatar The Last Airbender live action dengan beberapa pembahasan detail, easter egg, dan perbedaan dari versi animasi. Di episode ketiga ini mengadaptasi dari 3 episode sekaligus. Yang pertama adalah Omasu, kedua adalah Jet bersama Freedom Fighters-nya, dan ketiga adalah Kuil Udara Utara dengan mengambil karakter The Mechanist dan Theo. Gimana nih pendapat kalian tentang episode ini? Silahkan komen ya. Dan jangan lupa untuk kalian klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.